Hari ketiga kembali menyusur Kalimantan Timur. Prepare bentar dan perjalanan hari ini kita mulai jam 9 pagi menuju Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Estimasi riding hari ini sekitar 10 jam. Semoga cuaca hari ini bersahabat biar nyampe di Biduk-Biduk gak kemalaman. Sebelum kita gas, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, coba nonton dulu deh. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Pas riding bentar baru sadar kalau udah harus ganti oli nih. Jadi nyempetin waktu bentar buat ganti oli dan kebetulan ban bocor, lanjut lagi nambal ban. Ya namanya juga perjalanan, pasti ada aja hambatan. Tapi itu juga yang membuat perjalanan ini menjadi makin seru. Semua hambatan udah teratasi, kita lanjut riding lagi nih. Ngikutin jalan poros Sangatta Bengalon. Sejauh ini sih jalannya masih baik-baik aja. Nah, pas sampai di area jalan perbukitan, jalan udah banyak yang rusak plus debu. Dan pemandangan kiri kanan area pertambangan. Lanjut riding lagi nih, lewat perbukitan Bengalon ke Sangkulirang. View-nya keren, kita disuguhkan dengan pemandangan perbukitan hutan tropis Kalimantan. Sejauh perjalanan di video ini, view ini sih yang juara. Kalau udah ketemu jalan tanah merah, itu artinya kita udah mulai dekat dengan pelabuhan GM. Gak kebayang sih kalau hujan-hujanan lewat sini, udah pasti licin dan bahaya. Sampai di pelabuhan GM, nunggu kapal kurang lebih setengah jam lah. Karena hanya ada satu armada besar yang beroperasi. Udah ditawarin sih kalau mau langsung tanpa nunggu bisa pakai katinting. Tapi menurut aku kayak kurang safety gitu, jadi ya milih nunggu. Menuju ke
Biduk-Biduk kita bisa lewat dua jalur alternatif. Bisa lewat Tanjung Redep, terus lanjut lagi dari Tanjung Redep ke Biduk-Biduk. Atau bisa lewat Sangkulirang, nyebrang pakai feri, dan lanjut lagi lewat jalan perkebunan sawit. Nah, kali ini kita lewat Sangkulirang nih, untuk mempersingkat waktu perjalanan. Kita mulai memasuki area jalan perkebunan sawit. Awal-awal perjalanan masih aman-aman aja nih. Treknya masih tanah merah kering dan bebatuan. Kiri kanan pemandangannya pohon sawit. Kalau di Kalimantan ketemu dengan pohon sawit itu udah biasa banget. Bahkan di jalan utama lintas provinsi dan perkotaan, kita bisa menemukan perkebunan sawit yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun warga lokal. Jadi ya di Kalimantan pohon sawit ini memang melimpah banget. Satu jam perjalanan lewat sini udah mulai berasa banget nih. Treknya udah mulai gak layak dilalui oleh motor biasa. Trek udah off-road banget, tanah lumpur, licin, salah-salah dikit kita bisa jatuh. Parahnya lagi, kita ngelewatin jalan seperti ini sekitar 2 jam cuy, tanpa sinyal dan tanpa ada orang satupun. Rasa pikiran kalut mulai muncul, takut terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan. Terang mulai menjadi gelap, roda terus dipacu tiada henti, pemandangan yang awalnya sawit berubah menjadi hutan belantara. Rasa kalut berubah menjadi kepanikan, gak ada pilihan lain selain menenangkan, mengalihkan pikiran dan terus memacu roda untuk keluar dari sini menuju ke penginapan. Hari keempat, petualangan dimulai kembali. Malam tadi udah banyak ngobrol dengan pengelola penginapan dan disarankan untuk mampir dulu di Danau Telaga Biru. Jaraknya juga deket banget dengan penginapan, sekitar 3 menitan pakai motor. Masuk ke Danau Biru, kita tinggal turun dikit dari tempat pembelian karcis nih. Dan tempatnya itu masih asri banget. Masih banyak pepohonan rindang, hewan-hewan kecil, udaranya segar, bebatuan yang terbentuk secara alami, dan air tawarnya yang jernih banget. Pokoknya berada di sini tuh tenang banget. Jadi sampai nggak mau pulang gitu.
Tempat ini tuh hampir mirip dengan Labuan Cermin. Bedanya di sini tuh airnya tawar. Nah, kalau di Labuan Cermin airnya dua rasa, asin dan tawar. Dan tempat ini bisa menjadi alternatif buat kita yang low budget dan jaraknya lebih dekat. Setelah puas menikmati keindahan dan ketenangan Danau Telaga Biru yang sampai bikin lupa waktu, kita lanjut lagi nih ke arah Biduk-Biduk. Dari Telaga Biru menuju Biduk-Biduk sekitar 1 jam. Dengan kondisi jalan kadang bagus, kadang enggak, tapi masih tetap aspal. Pemandangannya kiri kanan masih sawit dan hutan, jadi ya langsung fokus riding aja menuju ke tujuan. Sampai di Biduk-Biduk aku nggak sempat ke Labuan Cermin karena udah kesorean, jadi ya cuman menikmati sore di area perkampungan nelayan Labuan Cermin. Gak kerasa udah jam 6 sore nih. Biar gak terlalu malam, jadi langsung balik dan istirahat, mempersiapkan perjalanan besok menuju ke Pulau Derawan.